Salam, selamat pagi. Ya, semuanya sehat ya. Terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Amin. Ya, hidup kita ini kan sebuah anugerah ya, lagu yang tadi itu. Dalam bahasa Yunani kan karismatos ya. Anugerah itu sesuatu yang kita terima saja dan kita nggak perlu bayar. Bukan karena terlalu murah, tapi karena terlalu mahal kita nggak bisa bayar, maka nggak perlu bayar, bersyukur saja ya. Itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat Tuhan dalam pelayanan pagi hari ini, dan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming, karena memang gereja menghimbau yang lansia, yang dalam kondisi sakit, yang sedang mengandung, yang sedang menyusui, yang anak-anak, sementara untuk bisa beribadah secara online ya. Pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar bersama-sama, dan kemudian kita praktek nanti ya. Setelah pulang dari gereja kita mulai menerapkan firman Allah. Nah, kalau lihat gambar ini ya, ini gambar sebuah lampu. Ya, sebuah lampu yang bisa keluar asap. Ya, jadi yang kita bayangkan itu kalau saya masih kecil, ada sebuah dongeng dari negeri 1001 malam ya, tentang sesosok jin ya, yang keluar dari dalam lampu ya, kalau digosok-gosok ya. Berapa kali digosoknya? 3 kali, atau permintaannya 3 kali, atau digosoknya 3 kali. Pokoknya digosok ya. Setelah digosok-gosok keluar jin ya. Nah, kemudian Om Jin ini nanti akan memberikan berapa permintaan? Berapa? 3? 3 atau 4? Kalau boleh berapa? 1 ya. 1 permintaannya adalah supaya permintaannya ditambah menjadi 10 ya. Nah, Om Jin ini biasanya mengajukan beberapa pilihan ya. Ini Mulmet ini, Mas Jimmy. Mas Jim, bisa dengar ya? Kalau Om Jin ngasih, Jim, kamu sudah menggosok lampu dan saya sekarang sudah keluar. Jim, kamu minta ya berapa? Mau 1, 2 atau 3? 1 aja ya. 1. Sekarang juga akan dikabulkan. Minta apa? Ya, 3 permintaan diringkas jadi 1. Apa? Yang pertama kamu minta apa? Om Jin langsung kasih. Besti. Sudah ada bestinya dia. Apa Mas Gun? Ini kamera nggak bisa lihat. Di sini ada Mas Jimmy depan saya ya. Ya, ayo. Minta apa? 1 aja. Mau motor, mau mobil. Waduh, luar biasa ini, rohani banget ini. Bahagia. Minta benda apa? Waduh, permintaannya luar biasa. Dia minta pesawat, ya, sama Om Jin langsung dikasih ya. Tapi nyimpennya nggak tahu di mana ya. Nah, pesawat remote. Ya, kalau saya membayangkan masa kecil saya kalau nonton film Aladdin gitu ya, keluar Om Jin, itu rasanya seneng gitu ya. Wah, saya pokoknya mau minta. Kalau anak saya tanya, Grace, mau minta apa kamu Grace? Nah, dia pasti minta baju Blackpink ya kan, minta tas yang unicorn ya. Berapa lain lagi? Pokoknya Pak, aku minta es krim ya kan. Nah, pokoknya anak-anak kan mintanya gampang-gampang. Nah, kalau kita sama-sama membayangkan tentang film tersebut, seolah-olah hidup ini apa ya? Kita menginginkan sesuatu yang jauh lebih gampang, sesuatu yang lebih mudah. Kalau berjumpa dengan Tuhan, ya waktu Tuhan kasih kita permintaan, kadang-kadang tanpa sadar kita menganggap Tuhan itu sama dengan Om Jin. Ya toh? Minta Tuhan, minta A, besok pasti harus turun A, ya kan?
minta B, nanti siang setelah makan siang harus dapat B. Nah, inilah yang kadangkala kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus menjadi pribadi yang gak begitu kuat ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi pergumulan. Karena biasanya orang-orang yang berpikir secara gampang, mudah, dan instan itu adalah orang-orang yang tidak tahan uji. Nah, inilah yang kita renungkan di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana Tuhan sering kali mengingatkan kita, kalau orang mau mengikut aku, dia harus mengikut aku, memikul salibnya setiap hari. Ya kan? Bicara sebuah penderitaan yang enggak gampang. Pikulah kuk, ya. Kenapa harus mengikul kuk? Supaya dapat belajar daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Seringkali depannya dibaca, ya kan, datanglah kepadaku letih lesu berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan. Ujungnya masih ada, pikulah kuk. Nah, inilah yang kita sama-sama renungkan, ya. Kita baca di dalam Injil Matius, ya. Injil Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34, ya. Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Saya baca, Bapak Ibu Saudara yang bisa melihat tulisan itu dan sanggup untuk membaca, juga ikut membaca bersama dengan saya supaya tumbuh imannya. Matius 6 ayat 31 sampai 34, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan dan mengerjakannya dalam sepanjang kehidupan kita masing-masing. Nah, ada 4 ayat yang akan kita bahas pagi hari ini, ya. Seringkali kita senang dengan Matius 6:34 bagian B. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ya. Jadi kalau dapat hari ini udah kita pakai aja, ya, besok ada lagi susahnya, ya. Nah, di situ penekanannya bukan kepada usaha untuk menghindari kesusahan, bukan. Tapi di situ penekanannya adalah bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk menghadapi kekhawatiran yang mungkin terjadi karena persoalan yang akan terjadi besok. Karena itulah seringkali orang Kristen dia siap menerima berkat hari itu, tapi dia tidak sedang mempersiapkan dirinya untuk menyambut berkat besok dan besok dan besok. Nah, ini bicara tentang kekhawatiran. Apakah kita dilarang untuk memikirkan hari besok sehingga Tuhan berkata kesusahan sehari cukup sehari saja? Bukan. Yang dilarang itu adalah khawatir. Dan kita tidak dilarang untuk membuat perencanaan yang baik tentang hari besok. Supaya kita enggak susah. Nah, firman Tuhan ini akan dimengerti dan kita pahami secara benar. Karena itulah pagi hari ini saya memberikan tema khotbah saya adalah bagaimana menghadapi kesusahan hari besok. Menghadapi kesusahan hari besok. Matius 6, 31 sampai 34.
Ada seorang ibu mungkin datang kepada saya, Pak, anakku ini wangil dikandani, susah dikasih tahu. Kenapa Bu? Dua blek pokoknya. Tapi saya bertanya, Ibu kalau pagi ada doa dalam rumah, dalam keluarga? Belum Pak, waduh bapaknya bangunnya itu pagi-pagi langsung berangkat ke tempat kerja. Ibu bagi-bagi anaknya sama-sama bareng gak baca Alkitab? Oh itulah Pak, kadang gak sempat. Kalau minggu disuruh ke gereja Bu, aduh Pak, wangel. Itu susah hari itu dia. Saya tidak menyalahkan dia, tapi dia tidak sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kesusahan hari itu. Kalau dia orang yang memiliki perencanaan yang baik di dalam hidupnya, mungkin sejak kecil anak akan dibiasakan untuk berdoa bersama. Anak akan dibiasakan untuk membaca Alkitab bersama. Anak akan dijaga dari pergaulan-pergaulan yang keliru. Anak kemudian diajak mengenal sekolah minggu dari kecil. Dia akan bertumbuh. Ada kemungkinan kita akan mampu menghadapi kesusahan hari besok. Inilah yang saya maksud. Dua perkara yang diberikan Tuhan dalam diri setiap orang percaya, untuk dia dapat menang, dia dapat sukses menghadapi hari besok. Kesusahan hari besoknya akan bisa dihadapi dengan dua perkara. Yang pertama di dalam Matius 6:33, Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah, Basileia, Theos, Malhut Yahweh. Itu bukan bicara perkara fisik saja. Walaupun ada kerajaan Allah yang sebenar-benarnya, yaitu tempat di mana Allah ada dan kita satu kali akan bertemu muka dengan muka. Tapi bicara tentang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Satu perkara yang Tuhan beri. Yang pertama adalah bicara tentang visi. Tuhan sedang memberikan kepada kita setiap orang yang percaya adalah sebuah visi. Sebuah kemampuan untuk memandang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu visi. Visi itu perlu dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak berjalan secara serampangan. Kalau seseorang memiliki visi keinginan yang kuat bahwa di hari depan dia mesti sehat di hari tuanya, maka dia tidak akan hidup sembarangan. Dia akan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik bagi tubuhnya. Dia mulai akan berolahraga secara teratur. Dia kemudian akan beristirahat pada jadwal-jadwal yang dianggap baik. Bicara visi. Tuhan memberikan kita orang yang percaya adalah sebuah visi kerajaan Allah. Yaitu visi bagaimana kita melihat. Satu hari kita menerima satu mahkota yang harganya begitu tinggi. Kita melihat satu visi bahwa hidup kita sampai dengan masa tua kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Kita melihat satu visi bahwa anak-anak kita yang kita didik dari kecil satu hari akan menjadi orang sukses, berhasil dan diberkati Tuhan. Supaya melalui dia nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu bicara visi. Satu kali Abraham dan Lot berdiri di sebuah dataran yang sangat luas. Lot, you pilih yang kanan atau ke kiri. Kalau you kanan aku kiri, kalau you kiri aku kanan. Maka Lot melihat di depan matanya itu hamparan padang rumput yang sangat hijau dan menjanjikan untuk dia berhasil memelihara ternaknya yang begitu banyak. Tapi Abraham, dia hanya melihat sebuah tempat yang kering, yang gersang dengan mata fisiknya. Tapi visinya jelas. Satu kali saya akan ada di sana dan Tuhan pasti memberkati saya. Itu sebuah visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, anak-anak muda. Kalau kita sekolah tanpa visi yang dari Tuhan, tanpa visi kerajaan Allah,
Mungkin kita akan sekolah dengan harapan satu kali mendapatkan ijazah. Dan kemudian melamar bekerja dan bekerja. Hanya di situ-situ terus. Tapi waktu visi kerajaan Allah itu kita miliki. Kita akan betul-betul sekolah habis-habisan. Kita akan memberikan yang terbaik. Karena kita tahu satu hari Tuhan akan memakai kita menjadi orang yang besar di dalam tangannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak kekeliruan yang sudah kita buat dalam hidup ini. It's okay, tidak masalah. Tapi hari ini ketika firman Tuhan membuka hati dan pikiran kita bersama, maka kita mulai melihat visi daripada kerajaan sorga. Bahwa seharusnya kita ini mempersiapkan diri kita dengan baik supaya kita memenuhi standar-standar kerajaan itu. Di dalam kerajaan sorga bukan bicara makan dan minum, tapi bicara tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana mengusahakan perkara-perkara itu sesuai dengan visi yang Tuhan sudah taruh. Maka kita akan habis-habisan. Kalau bicara persoalan dalam rumah tangga, saya yakin setiap keluarga pasti menghadapinya. Tapi visi kerajaan Allah mengatakan bahwa rumah tangga yang rukun pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau visi itu sudah ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka setiap hari kita akan mengusahakan hidup rukun. Inilah yang saya maksud. Kita akan bisa menghadapi kesusahan kita di hari esok jika kita memiliki visi kerajaan Allah dalam diri kita masing-masing. Mengapa Bapak Ibu Saudara duduk di sini dan mengambil waktu untuk berbakti beribadah? Karena setelah saya pulang dari sini, saya punya prinsip yang harus saya kerjakan. Dan saya semakin memuliakan Tuhan. Kalau Anda ke gereja hanya karena KTP-nya ditulis Kristen, kalung salib di leher, ada baju-baju yang bergambar Yesus, maka mesti pergi gereja. Saya yakin kita tidak menemukan visi yang benar. Jadi perkara yang pertama, ketika Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi kesusahan hari besok, adalah bagaimana kita menerima visi kerajaan Allah itu. Visi daripada Tuhan itu memberikan kepada kita satu keinginan untuk kita mencapai apa yang sebetulnya sudah disediakan oleh Tuhan. Saya memberikan satu gambaran, satu contoh dari seorang tokoh yang bernama Musa. Satu kali Musa lahir sebagai seorang laki-laki Ibrani. Karena kondisi pada waktu itu setiap anak laki-laki harus dibunuh. Karena orang Mesir begitu takut, pertumbuhan fertilitas orang Israel begitu tinggi, jangan-jangan ini memberontak. Ketika Musa lahir, ditaruhlah di dalam sebuah tempat, ya, menyebutnya apa itu? Gala-gala begitu. Ketika mengalir, ditemukanlah oleh putri Fir'aun. Dipelihara di Mesir kurang lebih 40 tahun. Di sana dididik, di sana dikasih makanan yang bagus, di sana dikasih fasilitas yang cukup. Tapi Musa di dalam hatinya ada satu visi yang jelas. Ada satu keinginan yang tidak dilihat oleh orang-orang Mesir. Bahwa satu kali aku sebagai orang Ibrani tidak boleh membiarkan bangsaku terjajah. Musa. Visi itulah yang menggerakkan Musa untuk dia hidup, untuk dia belajar di Mesir, untuk dia mempersiapkan dirinya di dalam visi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupnya. Visi itulah yang menggerakkan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11, 24-26, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa memiliki sebuah visi yang jelas bahwa satu kali dia akan membebaskan bangsanya, satu kali dia akan menerima satu berkat yang begitu besar. Sehingga dia tidak menganggap bahwa kenikmatan yang sedang dia nikmati adalah sesuatu yang harus dia pertahankan. Bukan. Kalau ada visi kerajaan Allah dalam diri kita masing-masing, saya yakin sekalipun sulit, sekalipun susah, kita pasti ikut Yesus. Amin. Kalau ada visi kerajaan Allah, sekalipun di dalam pekerjaan banyak sekali tantangan, kita akan bekerja dengan jujur, kita akan bekerja dengan baik, kita akan membuat perencanaan yang bagus. Karena kita takut akan Tuhan. Amin. Itu bicara visi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, belajar dari Musa. Ia pun tidak menganggap bahwa segala kenyamanan yang dia peroleh di Mesir harus dia pertahankan. Karena memang ada perkara yang jauh lebih mulia yang dia lihat. Itulah visi di dalam hati setiap orang. Kalau orang Kristen masih berpikir dosa lebih enak, dia belum punya visi kerajaan sorga. Kalau orang Kristen berpikir bahwa ada cara yang salah untuk mendapat keuntungan yang lebih cepat, dia belum punya visi kerajaan Allah. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa sukses menghadapi kesusahan hari besok? Miliki visi daripada kerajaan Allah itu. Waktu kita melihat anak-anak kita bertumbuh dari kecil, dorong mereka untuk cari Tuhan, dorong mereka untuk baca firman, dorong mereka untuk belajar setiap hari dengan sungguh-sungguh. Karena saya yakin bahwa kesuksesan walaupun orang Kristen, walaupun orang bukan Kristen, juga sangat dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan setiap orang. Itu hukum adil, hukum yang adil, hukum yang berlaku secara umum. Yang kedua, apa sih yang Tuhan sedang berikan dalam diri kita untuk kita menghadapi kesusahan hari besok? Yang pertama tentang visi kerajaan Allah Tuhan taruh. Dan yang kedua, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita menemukan kata kebenaran dari kerajaan Allah. Kebenaran dari Malhut Yahweh, kebenaran dari Basileia Theos. Kebenaran itu kalau kita lihat sepertinya sesuatu yang selalu berhubungan dengan norma-norma moralitas. Tapi kita perhatikan dulu. Alkitab memberikan dua ukuran daripada kebenaran. Yang pertama adalah aletheia. Aletheia itu sebuah standar kebenaran yang dianggap benar. Ya kan? Tidak membunuh itu dianggap benar. Ya kan? Itu aletheia. Kemudian ada kebenaran pada paradigma yang kedua, yaitu dikaiosune. Dikaiosune itu sebuah kondisi yang nyata dari sebuah kebenaran. Orang akan dianggap benar tidak membunuh apabila sepanjang hidupnya memang tidak pernah membunuh. Ini namanya kebenaran yang truth ya dalam bahasa Inggris, satunya righteousness, mungkin saya salah aksentuasinya. Pernah lihat jadah nggih Pak Hartono nggih? Jadah niku. Jadah itu makanan orang Jawa. Ya toh, dibuat dari apa itu? Ketan, wah pada ngerti. Jadah niku nggih. Nek dipotong kotak gitu, kalau dipencet empuk napa keras napa atos? Empuk nggih? Oke. Jadah itu yang benar dan baik itu adalah jadah yang empuk. Ya toh? Nah, kalau ketemu yang kotak juga bentuknya juga kotak, kalau dipencet kerasnya enggak umum.
Berarti ini bukan jadah. Ini adalah kue sagu yang dari Papua. Cara makannya beda. Ini harus dicelup dalam teh baru digigit ya. Pernah makan kue sagu yang keras itu ya. Nah, kebenaran aletheia itu sebuah standar. Kerajaan Allah itu punya standar-standar kebenaran. Ya kan? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 tentang hukum-hukum kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, ya, berbahagialah orang yang menderita karena kerajaan Allah, berbahagialah segala macam. Itu hukum. Kebenaran Alkitab jelas berbeda dengan kebenaran secara umum. Alkitab mengajar sebuah kebenaran. Kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau engkau disuruh minta jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau orang minta kamu punya baju, kasih juga jubahmu. Kebenaran Alkitab berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini aletheia. Kebenaran kerajaan Allah adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi untuk mencapai kebenaran dalam fakta di kayu sune, kita perlu proses. Gampang gak sih kalau kita disakiti dan kemudian kita membalas tidak menyakiti? Gampang. Itu di kayu sune. Matius pasal 6 ayat 33. Itu bicara tentang di kayu sune. Sebuah kebenaran yang membutuhkan proses pembuktian setiap hari. Jadi perkara yang kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menghadapi kesusahan hari besok adalah sebuah proses. Karena lewat proses itu kita akan menggenapi setiap standar kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga berkata, kasihilah. Maka dalam prosesnya kita akan terus belajar mengasihi. Kerajaan sorga memiliki standar-standar di dalam hidup kita. Dan kita setiap hari menjadi orang yang berusaha dalam proses itu untuk hidup sesuai dengan standar kerajaan sorga, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah taruh. Orang yang sehat itu adalah orang yang memiliki tubuh yang bugar dan kemudian dia sanggup beraktivitas dengan baik. Dalam visi yang Tuhan letakkan itu. Sehat itu kan juga visi kerajaan Allah toh. Masa kita mau dapat surga saja tapi enggak mau dapat sehat di bumi, ya kan? Nah, untuk kita menjadi orang yang sehat, maka ada proses yang harus kita lakukan. Waktu ada tengkleng, ada apa lagi ya, golongan ini Pak Hartono. Ada sate kambing, ada macam-macam yang enak-enak ya kan. Di bawahnya ada bunga kol yang direbus itu ya. Terus kemudian ada macam-macam itu yang hijau-hijau itu ya. Kita akan berusaha memilih yang mana ini ya kan. Yang atas ini enak, yang di bawah mungkin sedikit kurang enak bagi beberapa orang. Nah, proses juga sama. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu jauh lebih mudah daripada membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita dirugikan, kemudian kita membalas dengan merugikan itu mudah. Nah inilah yang saya sebut dengan proses. Kalau kita ingin menerima kebaikan Tuhan di hari besok, maka milikilah visi kerajaan Allah dan masuklah dalam proses di mana kita dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Maka saya yakin, kalau hari ini kita sabar, besok kita enggak susah. Ya kan? Kalau hari ini kita bisa menguasai diri, besok pasti kita enggak susah. Amin. Kalau hari ini kita mulai berdoa dengan tekun, mulai baca firman setiap hari, saya yakin besok juga kita enggak susah melakukan setiap kebenaran yang sudah kita baca. Inilah yang disebut dengan proses. Musa satu kali berdiri di sebuah tempat di tepi laut. Dan dia melihat hamparan laut yang begitu luas. Sementara di belakangnya sekian banyak orang berharap dia akan berbuat sesuatu. Musa sebagai seorang manusia biasa. Dia bingung, dia khawatir, dia cemas. Bagaimana orang-orang ini bisa selamat menghadapi laut yang begitu luas. Dan satu kali Musa melakukan perbuatan yang dahsyat.
Tuhan memakai dia untuk membelah laut itu sehingga orang bisa lewat. Perkara yang dahsyat itu bisa dilakukan Musa pada satu kejadian yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat Musa telah melalui proses hidupnya begitu panjang. Sehingga waktu dia menghadapi kesulitan yang sangat besar itu, dia tahu bagaimana Tuhan akan bekerja melampaui apa yang dia bisa pikir. Inilah yang saya namakan dengan membentuk karakter. Tuhan bisa saja memanggil Musa waktu usianya masih 40 tahun. Begitu dia dari istana Firaun kemudian dijadikan dia pemimpin Israel. Bisa. Tapi Tuhan ngerti. Musa tidak akan kuat menghadapi tekanan yang begitu besar. Dari bangsa yang tegar tengkuk itu. Kalau dia begitu keluar dari kenyamanan Mesir dan kemudian memimpin Israel yang begitu besar jumlahnya. Tidak sanggup. Karena dia tadinya punya semua yang nyaman. Hari ini dia harus jalan di padang gurun bersama dengan orang Israel yang begitu banyak. Tuhan butuh 40 tahun lagi. Untuk membawa masuk Musa menjadi seorang gembala di padang gurun. Sebagai menantu dari Yitro. 40 tahun dia mesti ngopainin domba. 40 tahun dia berkeliling di padang gurun sehingga dia kenal setiap ujung daripada padang gurun itu. Di usia 80 tahun. Tuhan berkata, saatnya engkau pergi untuk memimpin bangsa Israel. Itu proses. Anak-anak muda seringkali tidak pernah membayangkan betapa beratnya untuk menjalani sebuah proses dan menjadi berhasil. Kebetulan hari Jumat lalu saya ada kelas mengajar di sebuah SMA begitu. Saya tanya, kamu ini ketika SMP ke SMA apa yang paling kamu rasakan? Aduh Pak, susah. Kenapa kok susah? PR-nya SMA itu lebih banyak dari waktu saya di SMP. Oh gitu ya. Terus maunya gimana? Maunya PR-nya sedikit saja Pak. Oh iya. Itu sangat lazim. Karena ketika kita mulai dewasa, ketika kita mulai mencapai jenjang tertentu, tentunya ada proses yang mempersiapkan kita menghadapi segala kemungkinan susah di hari besok. SMA banyak tugas, kuliah lebih banyak tugas, bekerja jauh lebih banyak tugas, berumah tangga jauh lebih banyak tugasnya. Jadi proses itu harus dilalui untuk melatih kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tidak gagal pada hari besok. Saya yakin bahwa seorang Kristen yang mempersiapkan dirinya dengan baik, dia berdoa dengan tekun, punya jadwal-jadwal yang sangat teratur, dia membaca Alkitab secara rajin, dia akan bekerja jauh lebih berkenan kepada Tuhan setiap hari. Amin. Ini loh. Keluaran 3 ayat 9 sampai 10. Musa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun dan membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Inilah yang saya maksud dengan membentuk karakter. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menginginkan segala berkat yang disediakan oleh Tuhan, yaitu sukacita dalam keluarga, sukacita di dalam kehidupan, dan segala berkat yang Tuhan tambahkan di dalamnya. Bisa sukacita karena pekerjaan bagus, bisa sukacita karena rumah tangganya, anak-anaknya sukses berhasil. Bisa sukacita karena sehat, badannya segar. Bisa sukacita karena tokonya diberkati Tuhan. Bisa sukacita karena lulus sekolah, kuliah hasilnya bagus. Macam-macam. Berkat utamanya adalah berkat secara batiniah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan itu akan bisa kita peroleh kalau dua perkara ini kita terima dari Tuhan. Yang pertama visi, yaitu visi kerajaan Allah. Yang kedua adalah kita mau menjalani proses di dalam kita
menjadi pribadi yang mencapai apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Di sini ada ibu mungkin ya, ibu-ibu yang hanya mendidik cucu, anak ya. Ya mungkin enggak gampang ya. Tapi saya percaya kalau anak-anak ini dari kecil kita perkenalkan kepada Tuhan. Ketika dia bertumbuh besar, kita enggak akan susah nasihatinya. Percaya. Karena firman Tuhan berkata, seorang anak dapat dikenal dari masa kecilnya. Waktu hatinya sudah terbentuk, maka firman itu akan mudah sekali membuat hatinya lembut. Dua perkara ini yang kita lihat. Musa satu kali menjadi pemimpin yang besar. Tapi apakah dia langsung menjadi pemimpin yang besar, yang hebat itu? Enggak. Musa melalui banyak hal dalam hidupnya. Dan menaruh visi di dalam hatinya. Dia dididik 40 tahun di istana Fir'aun. Untuk dia menjadi orang yang penuh dengan kemampuan, penuh dengan keahlian. Dia tahu bagaimana memanajemen, dia tahu bagaimana berhitung, dia tahu bagaimana mengatur pasukan, dia tahu banyak hal di istana Fir'aun 40 tahun. Apakah itu cukup? Belum. Tuhan melihat dia butuh proses di dalam dirinya, yaitu 40 tahun menjadi gembala di padang gurun. Maka Tuhan membentuk dia, maka Tuhan mempersiapkan dia, maka Tuhan menjadikan karakternya siap untuk menjadi seorang pemimpin dari sebuah kelompok yang sangat besar. Dan kemudian 40 tahun kemudian menjadi pemimpin Israel untuk menuju tanah Kanaan. Itu gambaran daripada Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, kalau firman Allah berkata carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir akan hari besok, sebab hari besok ada kesusahannya sendiri. Itu bermakna bahwa kita harus merencanakan hidup kita dengan sangat baik, dengan visi yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Dan kemudian kita melihat satu kali visi itu akan saya peroleh dan siap untuk melalui prosesnya setiap hari. Amin. Berbahagialah kita membaca, merenungkan firman Allah setiap